tujuan saya berbagi, Mas. Bagaimana hidup saya, selagi saya ada kesempatan sehat, saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Sangat bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya dibandingkan dengan teman, mungkin saya kecil lah dibandingkan dengan, maka harapan kami kepada orang yang petani yang lebih besar dari saya, monggo lah kita berbagi bersama-sama di saat sulit-sulit ini. Ya, selamat siang, Mas. Saya Yudo Prihatin dari Desa Temaijo, Kecamatan Karangnongko, asli petani, Mas. Ya, latar belakang saya, Mas, saya daripada buruh kemana-mana, saya bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri saya sendiri, dan aspeknya ke depan bisa berbagi kepada tetangga sekitar. Aspek saya itu. Di samping itu, kenapa saya sebagai petani? Saya petani sudah agak lama, mungkin dari tahun 90 saya sudah menjadi petani. Terus saya kedepannya di masa-masa sulit ini saya pun di tingkat petani tidak ada katalah PHK atau dipecat katalah ya itu, Mas. Tapi intinya saya bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya. Tapi dampak skala umum, aspeknya sosial, untuk tetangga kiri kanan saya bisa membantu bekerja di bidang pertanian. Saya mulai jadi petani dari tahun 90. Saya dulunya juga buruh, dalam arti buruh bangunan, juga buruh di sawah. Tapi saya berpikir bagaimana saya bisa membuat pekerjaan diri saya sendiri. Otomatis saya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Untuk upah ataupun gaji saya bisa menentukan sendiri. Saya mau gaji berapa per hari, otomatis saya kaitannya dengan spekulasi berbudidaya usaha pertanian. Untuk di dunia pertanian, saya di samping mengembangkan tanaman padi, sayur, dan buah. Itu yang saya kembangkan. Dan luasan yang saya tanam, untuk padi ada sekitar 2 hektar. Untuk tanaman cabai ada sekitar 3.000 meter persegi. Dan untuk tanaman sayuran ada sekitar 2.000 meter persegi. Untuk pekerjaan ini, Mas, saya tadi dari awal sudah bilang, saya bisa berbagi dengan masyarakat atau tetangga saya. Saya ada karyawan sekitar 6, rutin tiap hari, tidak pernah prei, kecuali kalau beliau-beliau capek. Hari Minggu terutama, beliau-beliau minta prei. Tapi yang utama, tetangga atau karyawan yang ikut dengan saya, bagaimana mereka mendapat ilmu, cara berbudidaya. Kedua kalinya, mereka mendapat upah yang layak. Dan seterusnya, harapan saya bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ikut bekerja di sini, kedepannya beliau mempunyai keterampilan dan bisa mandiri. Harapan saya seperti itu. Harapan saya gini, Mas, harapan saya dalam usaha kan bisa santai dalam arti berkembang terus. Tapi yang namanya perjalanan, dikala saya itu mungkin lagi stagnan, atau mungkin saya lagi nggak pengen bertani, atau mungkin stop dulu bertani, pengen istirahat. Dan nanti teman-teman atau tetangga kiri kanan yang menjadi karyawan saya, dia tetap bisa mandiri atau mengerjakan sawahnya sendiri, dalam arti dia tidak tergantung dengan orang lain. Dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu gini, Mas Ripatnya. Saya begitu melihat, saya sangat prihatin sekali dengan anak-anak muda sekarang. Tiap hari pegangnya tuh HP. Makanya kami mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sempit. Misalnya kita tanami sayuran, bisa cabai, bisa tomat, bisa terong, atau mungkin dengan sayuran sawi dan seledri. Itu harapan saya, anak-anak itu harapannya jangan memikirkan besok sekolah, besok jadi pegawai. Tapi paling tidak, sekali lagi saya tekankan, anak-anak sudah punya skill, punya keterampilan. Bagaimana begitu lulus sekolah atau mungkin putus sekolah, dia sudah punya keterampilan, siap untuk bekerja. Dan yang jelas kalau kerja membuat pekerjaan sendiri, kita mau kerja berangkat pagi atau kita libur, dalam arti kita yang mengatur sendiri. Kita sebagai mandor sendiri, pekerja sendiri, tapi aspek yang paling penting, tetangga sekitar bisa menikmati atau aspeknya sosial, bisa ikut bekerja. Harapan saya seperti itu, Mas. Ya, gini, Mas,
Saya di saat pandemi COVID ini, pandemi COVID-19 ya Mas, apalagi ditambah dengan PPKM darurat, saya sangat prihatin sekali melihat tetangga saya, kiri kanan, satu yang kena dampak isolasi. Itu otomatis nggak bisa kemana-mana, yang kerja juga nggak ikut kerja. Saya walaupun sedikit, saya bisa berbagi dengan tetangga atau teman-teman yang terdampak COVID-19. Saya membagikan sayur maupun buah, walaupun sedikit. Misal, kayak ini tadi mungkin panen dapat 2 kuintal. Saya sekitar 40 kilo sampai 50 kilo. Saya bagikan kepada tetangga kiri kanan. Terus selanjutnya Mas, dari dampak COVID ini tadi, apalagi kita mendengar ada PPKM darurat, saya sangat prihatin melihat tetangga kiri kanan. Apalagi yang kena harus isolasi mandiri, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja, otomatis saya tergugah hati saya. Walaupun masih banyak teman-teman saya yang petani besar-besar. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman atau petani yang lain, di saat ini saatnya kita berbagi kepada masyarakat atau saudara kita yang terdampak COVID-19. Kalau kaya belum ya Mas. Yang jelas saya pribadi, saya bisa merasakan di saat pandemi COVID ini, saya dibandingkan dengan masyarakat kota, contoh satu, di pinggiran-pinggiran, yang dalam arti sayur harus beli, apa-apa harus beli, padahal tidak bekerja. Saya sebagai petani, saya sangat bersyukur sekali. Untuk di masa COVID-19 ini, di masa PPKM darurat, petani sangat darurat harus pakai masker, jelas itu. Tapi untuk hasil, yang jelas, untuk hari ini, untuk cabai rawit, itu 45 per kilo. Yang jelas kemarin panen itu dapat setengah, sekitar 50 kilo. Terus untuk hari ini cabai keriting harga 12.000. Saya panen untuk sementara belum selesai, sudah dapat sekitar 2 kuintal. Udah sekitar 2 juta. Hitungan saya untuk gaji karyawan nanti sampai jam 3 saya gaji karyawan itu 80. Paling sekitar ini orang 400.000. Saya masih dapat untung Mas. Lah, dari untung itu misalnya saya untuk masih banyak yang lebih memerlukan daripada saya. Masih banyak, maka kami di saat sulit-sulit ini, kami sebagaimana mungkin saya koordinasi dengan keluarga, koordinasi dengan pemerintah desa, dengan Pak Lurah, dengan Babin Kantimas, bagaimana atau desa mana yang perlu saya bantu. Saya tidak bisa berjalan di sini. Satu, saya tetap koordinasi dengan pemerintah desa, instansi terkait. Nah, tujuan saya berbagi Mas, bagaimana hidup saya, selagi saya ada kesempatan sehat, saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Sangat bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya dibandingkan dengan teman, mungkin saya kecil lah dibandingkan dengan, maka harapan kami kepada orang yang petani yang lebih besar dari saya, monggo lah kita berbagi bersama-sama di saat sulit-sulit ini. Kalau kita mengandalkan pemerintah cuma seberapa. Makanya kami, walaupun petani kecil di Desa Demak Ijo, saya ingin berbagi di saat saya masih ada kesempatan sehat, kesempatan masih bisa ke sawah, itu saya betul-betul saya dharma baktikan khususnya di bidang pertanian untuk membantu sedikit meringankan beban pemerintah, khususnya untuk tetangga sekitar saya. Harapan kami ke depan, saya sebagai petani, usia saya sudah sekitar 50 tahun lah, lebih 50 tahun. Harapan saya kepada pemuda maupun kaum milenial, harapan saya seperti anak saya tadi, lulus sekolah SMP, saya nggak berpikir mencari pekerjaan. Memang saya tanamkan bagaimana menciptakan lapangan kerja sendiri. Kalau kita berdujur, kerja di pabrik, merantau kemana-mana, akhirnya kita juga kembali ke desa. Bagaimana kita bisa membangun desa. Tapi yang jelas untuk pertanian, untuk upah maupun tidak kalah dengan gaji di pabrik. Untuk gaji kita bisa menentukan sendiri. Misalnya kita mungkin gaji sehari 2 juta atau berapa, kita berani spekulasi, kita mampu. Otomatis satu, kita harus disiplin, kedua kalinya kita jangan berandai-andai kita mimpi menjadi pegawai. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri dan kita tidak tergantung dengan orang lain.
pemerintah Desa Demak Ijo dan Gapoktan Demak Ijo dipimpin oleh Bapak Yudo Prihatin. Mudah-mudahan bantuan sayuran di masa pandemi bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih kami sampaikan mewakili warga Desa Demak Ijo. Yang pertama pemerintah Desa Demak Ijo, Bapak Heri Karyatno SE. Yang kedua Gapoktan Desa Demak Ijo, dalam hal ini diwakili Bapak Yudo Prihatin. Mudah-mudahan dengan bantuan berupa sayuran, lombok, brambang dan sebagainya ini dapat bermanfaat untuk warga Desa Demak Ijo di tengah-tengah pandemi Corona. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.